Ini ngaji yang kedua ini khusus para santri yang nyoret kitab. Kalau yang pertama jam 8 itu jamaah umum. Seperti malam Jumat ini kan umum. Kemudian salaman, saya duluan salaman, di belakang saya Mas Hudi, Wandi. Begitu saya salaman, duit saya dibuang. Amplop saya itu. Beliau ngomong, ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang uang saya. Benar berarti haram duit itu. Malu saya, malu. Awal tuh malu saya sama dia, ya Allah ketahuan benar hebat ini Abuya ini, saya bilang. Kemudian kata saya mundur, malu aja pokoknya, saya perasaan malu. Cuman ada PD, berarti hebat ini, nggak salah ini guru. Saya nggak ngomong kan itu, ngamplopin. Punya Mas Hudi diterima, taruh di gamis dia itu. Plek semua, ada juga 4-3 orang lah. Antara 3-4 orang ditolak ada. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibuang. Dipegang tapi dibuang. Itu katanya sih mah diambil santrinya, nanti dibeliin kayu katanya. Tapi nggak tahu saya. Kemudian saya pulang sama Mas Hudi, pulang udah seneng lah, hilang itu gundah gulana tuh, hilang. Nggak ada takut, nggak ada apa, pokoknya hilang, gembira yang ada. Sampailah di rumah, di perjalanan juga ngobrol sama kawan-kawan. Sampai kata Mas Hudi, gimana ngaji lagi nggak Sabtu depan? Gimana takdir? Saya jawab begitu, gimana takdir aja coba. Saya punya prinsip di hati saya, kalau memang dia bakal jadi guru spiritual saya, pasti saya kembali. Dah tuh terus tuh. Senin, Selasa, Rabu, entah Kamis, entah Jumat itu saya mimpi didatengin beliau, disuruh ngaji. Datang ke Cilongok, baru lo mantep hatinya. Saya tunggu gitu. Mimpinya sih kebanjiran mimpinya. Artinya musibah lah, banjir bandang. Semua hancur, entah itu di mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya ditolong beliau. Ditarik beliau. Pokoknya itu bencana lah, petir segala macam. Beliau lah yang nolong saya. Kemudian disuruh datang ke Cilongok. Baru lu hebat ya. Akhirnya saya ngebel Mas Hudi, berangkat hari Sabtu. Berangkat lagi ke sana. Itu tahunan tuh, per minggu itu saya berangkat itu. Tiap Sabtu berangkat, tiap Sabtu berangkat. Jumat sore berangkat. Jumat sore berangkat, Jumat sore berangkat. Sampailah akhirnya rasa tenang. Dan saya dapat dari situ, diantaranya datanglah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-22, yang bernama Syekh Fadil Al-Jailani di Turki. Beliau datang mengijazahkan sholawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 313 per hari. Beliau mengijazahkan itu dan mengijazahkan kitab sebanyak 58 kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kami dapat, tapi kitabnya belum datang. Ditunggu-tunggu belum datang, katanya mau tiki. Ada 58 kitab. Pokoknya karangan Syekh Abdul Qadir sampai tentang tafsirnya juga ada, yang ditemukan oleh cucunya Syekh Fadil Al-Jailani, keturunan yang ke-22. Singkat cerita, luar biasalah Abuya Uji. Saya tenang, kemudian saya diperintahkan gak usah cari guru torekoh, nanti guru torekohnya datang sendiri. Nah saya juga bingung itu mengartikannya. Apakah datang sendiri itu nanti dia datang? Karena nggak mungkin kan guru ngedatengin murid, kan nggak mungkin. Pokoknya nanti datang, nggak usah pusing mencari-cari, nanti datang kata dia, datang sendiri. Berarti kapanpun waktunya saya pasti bertemu dengan guru torekoh itu. Itu di salah satu karomah beliau ya. Artinya beliau tahu tentang isi hati saya yang gundah gulana. Itu tentang beliau, kehebatannya. Dan saya masuk ke gerbang itu, di Cilongok itu, saya kayak masuk mall. Blek, tenang, adem itu hati, hilang gundah gulana. Yang ada ngopi di situ bareng. Anak tukang kopi nih kan lagi anak. Wong 10.000, wong sing dagang kopi manana bae. Akhirnya tempat itu sampai dicup kalau kita wong. Per minggu pokoknya kita wong ning kene. Kemudian banyak juga yang ikut selain Mas Hudi. Saleh pernah ikut, kemudian Pendi orang Kemiling ikut, rame. Itu yang seterusnya, yang selanjutnya. Sampai akhirnya saya merasa tenang dan saya nggak kesana lagi.
Sampai meninggal dunia saya belum pernah ketemu lagi. Makanya sedih kemarin meninggal dunia. Rencana mah ada ke sana, berhubung ya waktu Covid lagi kan. Meninggal duluan beliau. Makanya sedih ngelihat beliau meninggal tanpa sakit. Kemudian beliau malamnya ngajar. Kemudian sebelumnya juga beliau ngomong, wis ruwet urip ning dunia, negara acak-acakan, wis kita mah pengen balik. Balik beneran coba. Kalau bukan wali gimana coba? Kalau saya mengatakan dia bukan wali, tapi kalau saya mengatakan beliau wali, saya bukan wali. Takut salah. Mudah-mudahan wali saja beliau, karena memang saking cintanya beliau kepada Allah. Karena dia nggak ada urusan dengan urusan dunia, nggak ada, ngaji aja ngaji. Nggak ada dia urusan sibuk dengan pemerintah, nggak. Bahkan dulu kisahnya beliau dibel presiden SBY, dia nggak mau datang, disuruh ke istana, nggak mau, tetap dia ada di pondok. Hebatnya beliau. Coba kita lamun dibel gubernur, waduh, empot-empotan langsung berangkat. Beliau enggak coba. Artinya tidak tertarik dengan begitu-begituan. Ngaji aja ngaji beliau. Ngajar aja. Maka pantas beliau itu disebut pakunya Banten. Abuya Uci Turtusi bin Abuya Dimyati Cilongo. Kemudian beliau itu tegas ya, dalam hukum tegas dia. Enggak goyang. Dia haram, haram. Nggak ada kata dia haram, kemudian ada intimidasi halal, kemudian belok dia halal. Enggak, haram ya haram, halal ya halal. Berani pokoknya beliau. Nggak ada tedeng aling-aling. Ya karena sudah mantep hatinya ke Allah. Sudah nggak mikirin yang lain-lain. Itu hebatnya Abuya Uci. Masih muda umurnya kan, beliau 57 nih meninggal. Umurnya 57 tahun. Masih muda. Cuman ilmunya luar biasa memang. Ya memang turunan kiai ya, turunan Sultan Banten, turunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Memang turunan wali, turunan Raja Banten, turunan Raja Cirebon. Wajarlah beliau orang besar. Nah alhamdulillah saya pernah ketemu, saya pernah ngaji. Artinya mudah-mudahan keberkahan beliau melimpah kepada kita semua. Orang-orang lain kan belum tentu ke sana ngaji, hanya silaturahmi. Kalau saya ngaji, nuntut ilmu, tafsir Maimunah, Bukhari Muslim. Kemudian ya insya Allah ittisal lah sanadnya dari beliau sampai ke guru-gurunya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian keberkahan, walaupun yang belum pernah melihat Abuya Uci umpamanya, hanya di Facebook atau di YouTube, ya lihat aja wajah Mas Rudi atau wajahnya Saleh, karena beliau melihat Abuya Uci, masih dapat keberkahan. Seperti Syekh Abdul Qadir ya. Kebaikanlah orang yang melihat, orang itu melihat Syekh Abdul Qadir sampai 70 periode. Jadi umpamanya Zaid melihat Syekh Abdul Qadir, kemudian Umar melihat Zaid. Keberkahan tuh Umar tuh melihat Zaid, yang Zaid itu melihat Syekh Abdul Qadir. Kemudian Umar dilihat lagi sama Ahmad. Ahmad dapat keberkahan melihat si Umar, yang Umar tuh melihat Zaid, yang Zaidnya melihat Syekh Abdul Qadir sampai 70 periode. Nah kalau kita kiaskan, keberkahan bagi orang yang melihat ulama besar Abuya Uci Cilongo, dan keberkahan bagi orang yang melihat orang yang pernah melihat ulama besar tadi. Pandangi bereng Saleh, delengi bae, cium tangannya karena pernah nyium tangan Abuya Uci. Itu keberkahan berantai. Itulah hebatnya ulama dari NU. Jadi tasalsul ya, terus saja berantai dari Allah, Jibril, Rasul, ulama-ulama terus sampai ke kita. Itu hebatnya ulama NU. Di luar NU belum tentu. Sanad keilmuannya ada, catatannya ada. Jadi kalau saya yang ke-36 sanad keilmuan, berarti kalau saya lempar ke santri ke-37.
ke jamaah yang ke-37 dari siapa? Dari Rasulullah SAW.